dengan standar yang sama. Assalamualaikum everyone, ketemu lagi dengan saya Koko Hadiono. Kali ini kita mau ngebahas tentang new normal yang lagi rame dibicarain. Sebetulnya tanggal 28 Maret yang lalu itu ya, 3 minggu lah setelah tanggal 2 Maret itu diumumin oleh pemerintah mengenai adanya COVID masuk ke Indonesia ini, saya sudah membuat Kulgram, kuliah Telegram dan WA Group begitu waktu itu, judulnya menuju new normal setelah COVID-19. Nah, udah kita bahas waktu itu, tapi waktu itu khusus ya mengerucut tentang bisnis kuliner. Jadi new normal apa yang akan dihadapin oleh pebisnis kuliner setelah COVID? Itu lagi 3 minggu setelah diumumkannya ada virus corona masuk Indonesia. Jadi sekarang sudah hampir 3 bulanan lah ya gitu. Nah sekarang lagi rame-ramenya karena udah ada detik-detik untuk memasukin market yang mulai akan dibuka lagi apabila kurva pepaparan yang kena papar atau apa ya kurva positif itu menurun ya. Nah ini diprediksi kan kalau DKI udah bisa buka 5 Juni dengan syarat katanya gubernur bilang bahwa kalau kurva ini terus menurun ya dan tingkat penularannya itu di bawah 0 itu. Nah sekarang kita balik ke pokok pembicaraan itu new normal. New normal itu sebetulnya ada 2 macam gitu. New normal yang alamiah, natural, sama by design gitu. Yang alamiah itu kayak gimana? Ya kita melewati suatu zaman ya, berubah terus ya. Saya melewati masa zaman yang nggak ada internet, terus ada internet. Mulai dari internet sih masih bayar kalau ke tempat-tempat kafe-kafe gitu sampai internet itu kayak sekarang free gitu. Nah, contoh yang vulgar deh gitu. Dulu itu cara komunikasi itu kalau Anda pernah ingat ada namanya pager gitu ya. Nah, itu waktu kita semua pakai pager ya itu normal, new normal baru nih karena itu sesuatu yang baru pager itu. Nah, setelah pager hilang kita ganti nih. Nah, ada HP ya, HP waktu itu HP Nokia pisang itu masih hanya bisa SMS saja. Sampai lebih fun lagi ada ini komunikator nih saya bela-belain beli waktu itu sampai harganya 10 juta dibeli juga walaupun cuma bisa SMS tapi enak karena kita bisa bikin ngetiknya di sini kayak ngetik di komputer itu teks kirim setiap pagi ke seluruh cabang restoran bilang hari ini suggest A, suggest B, suggest C begitu tiap pagi langsung di blast. Nah itu menjadi new normal karena sebelumnya nggak ada. Terus ada SMS. Ya. Saya datang ke cabang restoran masih bawa ini kamera pocket ini. Saya supaya bisa moto. Waktu itu saya udah ngomong seandainya kamera ini ada di HP ini, wah enak banget. Dan ternyata ada kan. Ini new normal alamiah kayak sekarang ini. Saya sudah pakai iPhone aja ini. Merekam video ini ya. Ini new normal alamiah. Nah, yang by design apa gitu. By design tuh contohnya misalnya tahun 98 kemarin itu dolar naik dari 3.000 menjadi 15.000. Kita tahu pada saat itu kalau kita sewa ke mall, kita bayar hotel itu charge-nya masih dolar. Gitu. Nah, bayangin kita di mall sewa bayar dolar, jualan kita rupiah gitu. Pas naik ya kalang kabut lah gitu kan. Jadi terus bagaimana gitu kan. Semua harus membuat prediksi dolar kita harus saya pack berapa gitu ya, saya patok berapa dolarnya per rupiah gitu. Sampai by design ya pemerintah membuat aturan bahwa tidak boleh lagi mall hotel itu charge
pakai dolar, harus pakai rupiah. Itu new normal by design karena dibikin aturannya itu. Ya, sehingga kan berubah tuh baik customernya maupun pebisnisnya harus merubah perhitungan-perhitungan yang tadinya ada income dari selisih kurs segala macam udah nggak ada lagi kan gitu. Nah, new normal yang by design yang masih kita alami saat ini apa yang vulgar lah biar kita yakin, yaitu sebelum ya atau zaman-zaman dulu itu waktu masih aman-aman aja Indonesia ini, kita ke mall tenang-tenang aja masuk, ke hotel tenang-tenang aja masuk. Kemudian ada peristiwa ya, bom 1, bom 2 dan sebagainya itu. Kemudian ada protokol baru yaitu protokol keamanan bahwa masuk mall harus diperiksa. Kita di mobil diperiksa, masuk diperiksa. Sekarang pun masih ada. Ya kan, masuk ke mall-mall besar itu masih tas kita masukin ke X-ray. Nah, itu protokol keamanan. Nah, waktu itu kan sebelumnya nggak ada nih pemeriksaan kayak gitu-gitu. Terus ada pemeriksaan gitu. Ya emang awal-awalnya gerah juga. Kita, ya ngapain sih diperiksa-periksa gitu. Tapi kita maklum karena ada peristiwa yang membuat semua ragu-ragu masuk ke satu tempat. Nah, adanya pemeriksaan itu, adanya protokol keamanan itu membuat semua merasa aman, baik ke pebisnisnya maupun customernya. Nah, itu new normal lagi. Kenapa? Menjadi hal yang biasa masuk ke hotel, masuk ke mall itu diperiksa-periksa. Sampai sekarang kan masih ada. Nah, itulah yang dimaksud new normal itu. Nah, apa tujuannya sih sebetulnya? Tujuannya adalah supaya kita masuk ke mall itu merasa tenang bahwa kalau sudah diperiksa-periksa semua, jadi di dalamnya aman. Itu kan. Jadi kalau masuk ke tempat yang nggak diperiksa, justru malah was-was kita kan. Wah, saya dulu punya tamu dari luar negeri, kalau datang dia mesti minta tolong nih, make sure saya dikasih hotel yang protokol keamanannya paling tinggi gitu. Karena apa? Dia merasa secure kalau berada di tempat yang protokolnya itu ketat dilaksanakannya. Nah, sekarang ini ada masa COVID ya, coronavirus ini yang bisa menginfeksi siapa saja, gak pada bulu, mau itu tukang ojol, mau itu pejabat, sampai kepala negara, perdana menteri, semua ada kan, Inggris, Jerman, kena juga. Artinya itu tidak pandang bulu, itu siapapun, sosial kelas manapun, agama apapun, kena semua. Bahkan dulunya katanya orang-orang yang kelas-kelas itu, yang umurnya tua, sekarang pun yang muda-muda juga ada. Gitu. Jadi ini virus berbahaya lah gitu ya. Nggak bisa main-main dengan itu. Cuman apa yang nanti akan terjadi apabila sekarang masa kita di PSBB ini dirumahkan ini, di stay at home aja ini mulai dibuka, bisnis mulai buka lagi. Nah, apa yang berubah dari yang biasanya normal, yang biasanya kita nggak pakai masker menjadi pakai masker maksud saya. Nah, ini by design kan diminta, udah bukan himbauan lagi ya sekarang di DKI, bahkan kalau nggak pakai masker di publik, tempat-tempat publik didenda 250.000. Nah, ini udah protokol kan kesehatan. Nah, ini itu tadi seperti yang keamanan tadi, protokol keamanan, ini protokol kesehatan. Kita diperiksa temperatur. Kemarin saya masih mencoba untuk ke supermarket, nggak diperiksa, padahal ada security-nya yang bawa itu. Bukannya tambah seneng kita, tapi tambah was-was. Wah, ini berapa orang lagi yang nggak keperiksa kayak saya tadi. Nah, jadi kedisiplinan baik petugasnya itu maupun kita itu menentukan ya, bahwa nantinya bisa nggak kita berjalan normal lagi gitu ya, dengan kenormalan yang baru maksudnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya
restoran boleh buka, tapi hanya boleh 10 orang di dalam restoran. Itu ya boleh disebut itu new normal, yang nggak normal sebetulnya. Karena normal bagi kita sebagai pebisnis, saya restoran saya bisa buat 100 orang, kalau cuma 10 orang itu belum normal saya gitu. Tapi itu karena aturan yang by design diharuskan begitu untuk menjaga agar kesehatan masyarakat kita ini masih terjaga. Nah, itulah new normal yang harus kita lalui gitu. Sehingga apa implikasinya kepada kita, baik masyarakat atau customer maupun pebisnis. Nah, kemampuan kita beradaptasi dengan new normal by design inilah, ya, atau yang alamiah juga ada yang lain kali gitu ya, gitu. Itu seberapa jauh kalau kita bisa beradaptasi dengan baik, ya kita bisa melewati masa itu. Ya, karena akan banyak hal-hal yang mungkin kemarin sempat ya, walaupun mungkin sekarang juga ada masih yang restoran berjalan karena hanya take away aja. Tapi ketika ada dine in lagi, situasinya kan udah berbeda nih, gitu. Ada model OTG segala macam itu. Bagaimana kalau karyawan kita ada yang kena? Protokolnya gimana kita? Kita tutup ke restorannya, kita lokalisir. Kalau Anda punya berapa cabang gitu, apakah brand Anda bisa terproteksi dengan itu, atau semua orang pada takut masuk ke brand Anda? If you think about it, itu yang kita misalnya hati-hati, kita harus well prepared memasuki ini. Membuka lagi bisnis ini, ekonomi ini, baik dari sisi pemerintah maupun kita pebisnis segala macam itu lebih sulit sebetulnya dibanding waktu menutup. Membuka ini kita harus benar-benar hati-hati. Karena kan kita tahu sendiri sekarang ada satu grosir yang harus tutup kan, karena karyawannya kena. Nah, bayangin nanti kalau kita udah buka terus kayak gitu ya tutup, itu kan costnya lebih tinggi lagi. Kita kemarin udah puasa segitu lama, sekarang buka pun ternyata harus kayak gitu. Kan artinya protokol kesehatan untuk karyawan kita harus lebih ketat. Buka yang seperti apa kita nantinya ini kalau sudah dibolehkan lagi? Karena apa? Kita kan lain nih, boleh buka dengan hanya 10 orang di restoran, sama boleh 50 orang, sama boleh buka sebanyaknya, kan beda. Kita harus beli bahan bakunya berapa banyak, kita harus schedule karyawan berapa banyak, karena mungkin kemarin sudah ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Habis itu kita buka lagi, persiapannya seperti apa supaya kita stay profitable, atau paling enggak break even awal-awal ini gitu. Kalau enggak, why we are in this business gitu. Bisnis untuk making money kan harus hati-hati perhitungannya. Nah, sekali lagi, kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi baru itu, normal yang baru inilah. Sebenarnya istilah aja itu, new normal yang baru gitu. Ya, tapi cuman penting ini gitu. Kenapa kata-kata new normal itu penting bagi saya? Karena itu adalah satu campaign baru. Campaign yang berhasil umumnya kalau di branding dengan baik. Ya, branding new normal itu sekarang kalau dibicarain banyak orang, berarti udah masuk awareness-nya orang. Pada pengen tahu kan, apa sih? Ada yang bingung, ada bangga. That's okay. Sekarang adalah tugas semua untuk bisa memasyarakatkan atau mensosialisasikan bahwa normal itu apa. Tapi semakin banyak orang pengen tahu dan dapat informasi yang benar ya dari sumber yang kredibel, itu semakin sukses. Kalau mau campaign harus bikin dengan bahasa-bahasa yang self-explanatory yang langsung dapat dicerna artinya apa. Ya. Seandainya PSBB itu bukan itu, mungkin lebih mudah dicerna juga. Ada PSBB orang masih apa sih? Nggak self-explanatory itu sebetulnya. Perlu effort besar untuk menerjemahkan itu kepada orang, mungkin makanya banyak yang langgar-langgar itu. Tapi new normal, apa itu normal? Ya normal yang baru. Kayak apa itu? Ya ini mungkin
kalau dulu orang bisa berlama-lama di restoran, sekarang mungkin restoran-restoran pemilik akan pakai tulisan nih, karena cuma boleh 10 orang, tulisin terima kasih atas pengertiannya, memberikan kesempatan kepada customer yang lain, mungkin begitu. Atau terima kasih Anda berada di restoran ini lebih dari 30 menit, misalnya begitu, di jam-jam sibuk misalnya. Ya, itu normal tuh ya. Ya, itu satu hal yang biasa. Kok kita kayak diusir gitu, tapi ya kan kita kalau cuman 10 orang dari restoran kan nggak justify bisnis kita berjalan kalau nggak table turnover-nya lebih banyak. Nah, ya, jadi inilah kira-kira contoh-contoh ya new normal. Apa masih banyak yang lain deh gitu. Dan mesti udah mulai siap-siap bener nih teman-teman kita, khususnya yang bisnis kuliner ya, untuk menyambut pembukaan ini. PSBB yang lebih ketat dengan menerjunkan tentara, polisi dan sebagainya. Harusnya sih kemarin-kemarin ya gitu. Harapan nih sebagai masyarakat nih, warga Indonesia nih, karena kita sudah berdiam diri 3 bulan di rumah gitu ya. Kali ini jangan himbauan lagi, jangan bagi-bagi masker lagi, tapi langsung tangkap, cekrek, kamu nggak pakai masker, cek bayar denda sana, gitu. Udah begitu nih sekarang, karena sudah tinggal fase ketiga nih kalau khusus DKI loh ya. Nah kalau daerah lain yang sekarang baru mulai PSBB, ngikutin seperti itu, cakep, karena akan lebih cepat selesainya. Ini DKI udah di fase ketiga ya. Kalau ini gagal, matilah kita lebih lama lagi gitu. Tapi kalau ini penegakan hukumnya ini benar-benar langsung nih sekarang, nggak pakai masker, cek, tangkep, cek, bayar dulu sana, nggak ada A, B, C, D, udah. Ini sudah fase ketiga gitu ya. Makanya semua sadar sama-sama sih gitu. Kalau kompak ini, pemerintah sama masyarakat kompak, ya cepat, orang tujuannya untuk kepentingan kita sama-sama kok gitu ya. Jadi menurut saya itu mengenai new normal ini, saya akan bikin video-video lagi yang lain-lain mengenai bagaimana kita buka khususnya yang bisnis kuliner ya, yang lebih well prepared gitu ya, supaya kita pas buka itu udah benar-benar kita nggak subsidi lagi gitu ya. Jadi ingat bahwa kita ini sekarang udah dinolin gitu ya, bisnis besar, bisnis kecil ya, UKM atau bisnis besar itu di start yang sama nih nanti gitu. Makanya yang UKM, ayo ini kita naik tingkat ya gitu. Ini artinya gimana naik tingkat itu ya, berarti kita lebih dari yang kemarin, baik itu dari segi eksekusi operasionalnya, higienitasnya, maupun nanti sales and profitability-nya ya, kita mesti siapin dengan bagus ya, karena inilah kesempatannya. Orang tidak akan mau lagi, sosial kelas tertentu tidak akan mau lagi ke tempat-tempat yang standar higienitasnya itu nggak bagus. Sekarang aja udah milih-milih kali gitu. Makanya kalau dulu orang masih mau makan di tempat-tempat yang mungkin tukang jualnya itu menyiapkan makanan tapi terima duit juga, mungkin habis ini nggak mau lagi gitu. Contoh vulgar aja ya, saya kalau ke Jogja itu selalu ke satu gudeg namanya Gudeg Mercon yang bukanya jam 9 malam. Nah itu itu masih memperjalankan makanan tapi terima juga duit. Nah ini nanti yang kayak gini-gini ini mungkin harus sama-sama lah, walaupun UKM mesti sadar protokol kesehatan atau protokol higienitas ininya harus ditingkatin, karena itu standar baru, new normal baru. Kalau orang lihat kayak gitu, wah enggak deh gue, pasti begitu. Dan bisa tinggal satu terima duit, satu nyiapin makanan. Walaupun yang kemarin tuh ya cuci tangan juga sih, tapi masih secara ini akurasinya berapa persen tuh nanti yang hal-hal seperti itu ya. Jadi ini contoh aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.